Iya, setelah awalnya ini Bu Popi. Bu Popi, apakah sudah siap? Sudah, Bu. Tapi udah mau demam ini. Silakan Bu Popi dimulai. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulainya, mulai kegiatan layanan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Ketua kelas, coba dipimpin dulu doanya, Yasrul. Oke Bu, sebelum memulai kegiatan ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, baik. Terima kasih Ketua kelas, Yasrul. Ya, kita mulai dulu ya nih. Ibu mau tanya dulu nih Sama-sama, kabarnya Bu. semua nih. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah Bu, sehat Bu. Kan? Ini Bu, katanya ini Bu agak pusing. Iya, nanti kita ini ya, namanya ke PKS saja ngambil obat ya, yang pusing. Ya ini karena faktor cuaca ini, karena kadang-kadang mendung, kadang-kadang hujan ya. Jadi jaga kesehatan. Karena kesehatan itu sangat penting. Oke, Ibu absen dulu ya, satu-satu ya. Iya, Bu. Ningsi. Hadir, Bu. Wiwi. Hadir, Bu. Neni. Hadir, Bu. Yasrul. Ada Bu. Ya, hadir semua ya. Ya Bu, hadir semua. Ada Bu. Oke, apa namanya? Sebelum kita memulai, Ibu akan jelaskan dulu di kegiatan layanan kita ini ada asas. Ya, pertama ada asas keterbukaan, ada asas kesukarelaan, dan ada asas kegiatan. Di mana nantinya kalian, Ibu harapkan tidak ada yang secara paksa mengikuti layanan klasikal kita hari ini ya. Betul ya? Betul, Bu. Nah, nanti ada di kegiatan inti di mana kalian Ibu Ibu buat pertanyaan, kalian menjawab. Begitu ya. Iya, Bu. Siap Ibu. Kemudian ada tujuan dari kegiatan kita ini yaitu Ibu akan memberikan materi mengenai perencanaan karir kalian nantinya untuk menggapai cita-cita melalui pohon karir. Begitu. Nah, nanti di tahap-tahapnya ini, di tahap kegiatannya ini, Ibu akan memberikan PowerPoint ya, di situ nanti materinya Ibu sampaikan. Kemudian dan juga ada video pendek. Nanti Ibu suruh kalian menyimpulkan ya dari video tersebut. Kemudian kita sepakati dulu ini kegiatan layanan kita ya. Kegiatan layanan kita kira-kira 45 menit. Gimana, sepakat? Sepakat, Bu. Siap Bu. Kita mulai ya. Belum kelihatan? Sudah, Bu. Udah kelihatan ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, di sini ada yuk gapai cita-cita dengan pohon karir. Nah, di sini kan Ibu memakai pohon karir. Mungkin kalian bertanya-tanya nih, gimana sih bentuk pohon karir itu? Begitu ya. Bu, yang kayak gimana Bu pohon karir? Oh. Nah, ini dia nih. Ini ada pohon kelompok peminatan ataupun pohon karir. Di sini ada berbagai macam bidang profesi yang bisa kalian pilih nantinya untuk cita-cita yang akan kalian lanjutkan ke masa depan.
Ini contohnya aja ya Ibu, nggak usah satu-satu dibacakan. Kalian bisa lihat kan? Bisa, Bu, bisa. Nah, di sini ada ilmu bahasa dan budaya, itu seperti seniman, guru dosen, PNS, jurnalis, penulis, dan lain sebagainya. Kemudian matematika dan ilmu alam, itu ada seperti perawat, ahli gigi, dokter, bidan, dokter gigi, dan lain sebagainya. Kemudian ada ilmu-ilmu sosial, itu ada redaktur, ada guru ataupun dosen, konselor, PNS, konsultan, dan banyak lagi. Nanti bisa dilihat dari sini ya. Kira-kira kalian mau tamat dari SMK ini mau ngambil jurusan apa? Karena masih banyak yang Ibu lihat bingung mengenai cita-citanya, jadi kita buat pohon karir ini, gitu ya. Nah, apa sih pohon karir itu? Pohon karir itu adalah salah satu media yang digunakan oleh guru BK yang menyerupai pohon di mana nantinya kalian agar lebih mudah memahami begitu ya, memahami proses karir yang ingin kalian ambil untuk masa depan kalian nantinya. Kemudian ada tujuannya. Apa tujuan pohon karir itu? Di sini ada tujuan umum dan ada tujuan khusus. Tujuan umumnya itu artinya di mana kalian lebih mampu mengambil keputusan mengenai kira-kira kalian mau ngambil jurusan apa setelah tamat kuliah ini ya. Kalian bisa memutuskan begitu. Jurusan apa ya kira-kira yang mau kalian ambil setelah tamat dari SMK ini gitu. Kemudian tujuan khususnya apa? Yaitu meningkatkan pemahaman diri kalian ya, meningkatkan pengetahuan lagi yang lebih dalam mengenai dunia kerja ya, mengenai bidang-bidang profesi gitu ya. Kemudian kalian bisa membina sikap yang serasi terhadap partisipasi untuk meningkatkan kemahiran berpikir ya. Kalian bisa mampu mengambil keputusan, kemudian kalian bisa mengembangkan nilai-nilai yang berhubungan dengan cita-cita yang ingin kalian gapai untuk masa depan, begitu. Kemudian di sini ada fungsi pohon karir. Nah, di sini ada fungsi persiapan, ada fungsi pencegahan, fungsi penempatan, fungsi penyesuaian, dan fungsi pengembangan. Fungsi persiapan itu artinya kalian mampu mempersiapkan diri kalian untuk melanjutkan atau mengambil cita-cita yang ingin kalian tempuh di masa depan. Kemudian apa fungsi pencegahan? Fungsi pencegahan itu karena adanya media pohon karir ini, kalian mampu mengambil jurusan ataupun cita-cita yang kalian tentukan sesuai dengan keinginan gitu. Tidak salah ambil jurusan karena banyak sekali kita lihat kakak-kakak kelas kalian yang udah lalu, mereka mengambil jurusan itu karena mengikut teman ya, mengikut tetangganya mungkin di kampung. Jadi nggak sesuai antara pilihannya, kemauannya, antara minat dan bakatnya tidak sesuai, itu maksudnya. Kemudian fungsi penempatan, di mana nantinya kalian mampu mengambil atau memilih harapan ataupun cita-cita kalian ya, sehingga sesuai dengan minat dan bakat yang kalian miliki, begitu. Kemudian ada fungsi penyesuaian dan fungsi pengembangan. Ya, jadi itu adalah fungsi-fungsi pohon karir. Dengan adanya pohon karir ini kalian lebih paham gitu ya. Lebih paham mengenai profesi yang tadinya kalian bingung, kalian lebih mengerti begitu. Kemudian apa sih manfaat pohon karir ini? Nah, manfaatnya ini kalian memiliki gambaran ya, dengan adanya melihat bentuk pohon karir tadi, kalian memiliki gambaran untuk kira-kira mau melanjutkan apa sih kalian setelah tamat ini, yang tadinya kalian bingung, mau nggak tahu ngambil jurusan apa, belum tahu mau menjadi apa nantinya, kalian sudah memiliki gambaran karena sudah melihat pohon karir tersebut, begitu. Kemudian ini ada cita-cita. Nah, jadi pohon karir itu kan untuk menentukan cita-cita kalian ya, jadi berhubungan. Apa sih sebenarnya cita-cita itu? Ibu mau tanya nih sama Rahmania, apa sih menurut kamu cita-cita itu, Rahmania? Bu, Ya, coba dijawab. Apa itu cita-cita?
Cita-cita adalah apa yang kita inginkan nanti menjadi mau menjadi seperti apa, Bu? Ya, Misalnya ingin bagus. menjadi guru gitu, Bu. Ya. Bu, Iya, Bu. Iya, Wiwi. iya, cita-cita itu impian, Bu. Impian kita dalam impian hidup lah. Kalau kita sudah mempunyai cita-cita, hidup kita itu akan lebih terarah. Ya, Impian hidup betul. kita, Bu. Bagus jawabannya. Siapa lagi nih? Cita-cita, Izumi, apa itu cita-cita, Nak? Sama Bu, seperti yang dikatakan Wiwi, jadi seperti kayak mimpi gitu Bu. Kita memiliki mimpi apa untuk masa depan kita. Oke, baik. Terima kasih. Bagus semua ini jawabannya, Ibu lihat. Kita lanjut ya. Nah, di sini ada cara mudah untuk menentukan cita-cita ya. Pertama, sesuaikan dengan hobi. Nah, barangkali anak-anak ibu semuanya ada yang memiliki hobi ingin apa namanya pintar memasak, pintar bermakeup dan lain sebagainya. Itu bisa apa namanya bisa kita manfaatkan untuk meraih cita-cita kita karena kita sudah memiliki hobi. Mana tahu dengan hobi kita itu bisa mendukung kita menjadi kalau kita pintar memasak kita bisa menjadi koki, kalau kita bisa bermakeup kita bisa menjadi mua dan lain sebagainya, begitu ya. Kemudian bayangkan diri sendiri di masa depan. Nah, coba kita bayangkan, seandainya kita, oh ini contoh ya, kalau saya nantinya saya menjadi guru, pasti hidup saya menjadi lebih enak, saya bisa mendidik anak-anak, saya bisa mencerdaskan anak bangsa dan lain sebagainya, begitu ya. Kemudian ada lihat kesempatan di sekeliling. Nah, maksud dari lihat kesempatan di sekeliling ini kita melihat ya, melihat kira-kira di misalnya kalau kita ini kan kita tinggal di daerah kampung ya. Mungkin di kampung kita itu tidak ada apa namanya bidan atau kekurangannya bidan, maka kita bisa menentukan cita-cita kita, aku ingin jadi bidan supaya di kampung ini aku bisa menjadi bidan yang terampil begitu. Kita ambil kesempatan itu gitu ya. Kemudian ambil inspirasi dari role model. Ini di mana artinya ini kita bisa mencontoh ya. Kira-kira mungkin kamu bisa melihat siapa yang bisa menginspirasi kita. Misalnya saya terinspirasi nih dari apa namanya Najwa Shihab gitu kan. Kita lihat wah Najwa Shihab ini orangnya sangat sangat pintar, sangat apa namanya dia memiliki keberanian yang kuat. Mungkin kita bisa menjadi seperti dia nantinya begitu. Kita mengambil inspirasi dari orang-orang yang kita anggap menurut kita bisa membuat semangat kita atau memotivasi diri kita begitu. Kemudian di sini ada tips untuk mencapai cita-cita ya. Nah, yang pertama tentukan tujuan dan catat perencanaan. Yang kedua, percaya dengan kemampuan diri. Yang ketiga, selalu haus akan ilmu dan pengalaman. Yang keempat, melakukan networking. Dan yang kelima, berpikir positif. Apa kelihatan anak-anak? Kelihatan, Bu. Kelihatan Bu. Ya, Kelihatan, Bu. di sini ada tipsnya. Pertama, tentukan tujuan dan catat perencanaan. Di mana maksudnya di sini adalah kita menentukan tujuan-tujuan kecil ya, yang bisa membantu kita untuk menyusun rencana mengenai hal apa saja yang ingin kita lakukan. Begitu ya. Kita bisa merincikan perencanaan secara tahap per tahap. Begitu. Kita mencatat secara detail kira-kira hal apa yang bisa membuat kita menggapai cita-cita kita tersebut. Kemudian ada percaya dengan kemampuan diri. Nah, di sini maksudnya itu kita percaya dengan kemampuan yang kita miliki. Percuma jika kita punya cita-cita, kita tidak memiliki keyakinan ya. Kita tidak memiliki kemampuan untuk diri tidak memiliki kemampuan sehingga dan keyakinan ini secara otomatis kita akan lebih gigih dan terdorong untuk menggapai cita-cita. Kemudian selalu haus akan ilmu dan pengalaman. Nah, di sini maksudnya itu kamu pasti menghadapi banyak ilmu pengalaman yang baru ya. Ada baiknya kamu nanti terbuka dengan maksudnya di sini
kamu selalu haus akan ilmu dan pengalaman. Maksudnya kita jangan pernah menyerah untuk terus belajar. Walaupun kita misalnya kamu bukan hanya mendapat ilmu di sekolah saja, tetapi kita bisa mendapat ilmu dari orang-orang terdekat kita. Mungkin dari lingkungan-lingkungan sekitar kita begitu. Atau teman-teman kita, kira-kira siapa yang menurut kita gimana ya? Ilmu itu bukan hanya kita gapai dari sekolah saja, tetapi banyak di luar di lingkungan tempat tinggal kita begitu ya. Itu pengalaman-pengalaman yang kita dapat dari luar gitu. Kemudian melakukan networking. Di sini kita bukan hanya mungkin jika kita memakai media sosial dan lain sebagainya, kita bisa manfaatkan itu begitu. Barangkali dengan hobinya kita melakukan bermedia sosial dan lain sebagainya, kita menemukan kemampuan kita gitu. Kita menemukan kemampuan kita agar kita bisa, oh begini loh, saya punya kemampuan ini nih. Saya memiliki saya memiliki bakatnya ke sini. Nah, jadi dengan ada gambaran seperti itu, kita bisa mengarahkan kemampuan kita untuk melanjutkan atau mengambil jurusan yang sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Begitu kita bisa memperluas jaringan sosial kita gitu ya. Memperluas jaringan sosial itu maksudnya. Kemudian berpikir positif. Nah, ini penting nih, berpikir positif. Karena tips yang terakhir ini adalah ini dari semuanya, berpikir positif. Kita harus berpikir positif mengenai diri kita, begitu ya. Mengenai jangan pesimis, karena kalau memang kita mau menggapai sesuatu, ya mau karir kita mau tercapai, cita-cita kita mau tercapai, maka kita harus berpikir positif gitu. Kita nggak boleh berpikir negatif, misalnya saya nggak mampu, saya nggak mampu untuk mengambil jurusan ini, saya pengen jadi dokter, tetapi saya nggak mampu. Kita jangan berpikir seperti itu, tapi kita tetap berusaha, ya, tetap berusaha bagaimana gimana cita-cita kita itu bisa tercapai begitu. Nah, di sini ada video, ya, video yang mau Ibu sampaikan atau bisa kalian nonton. Ini mengenai kejar cita-cita. Halo teman kece, perkenalkan, nama kakak Kak Eka. Sejak kecil, kakak ingin sekali menjadi guru agar bisa membantu anak-anak Indonesia mendapatkan pendidikan yang layak. Sayangnya, untuk mencapai cita-cita itu perjuangannya tidak mudah. Jangankan jadi guru, saat itu kakak tidak bisa melanjutkan ke jenjang SMA karena masalah ekonomi keluarga. Jadi, kakak berangkat sendiri ke Jakarta untuk bekerja agar bisa melanjutkan sekolah. Syukurlah, pada akhirnya kakak bisa melanjutkan sekolah hingga menyelesaikan kuliah jurusan pendidikan sebagai lulusan terbaik dengan hasil gaji keringat sendiri, uang beasiswa, dan juga bantuan dermawan. Nah, inilah cerita singkat perjuangan kakak dalam mencapai cita-cita. Bukan untuk sombong ya, tapi motivasi. Kalau kakak bisa, kalian juga pasti bisa. Nah, di video ini kakak ingin berbagi saran supaya kamu sendiri bisa mencapai cita-citamu. Pasti teman kece pernah ditanyai, apa sih cita-citamu? Mungkin ada yang langsung bisa jawab, biasanya karena memang menonjol di bidang tertentu. Misalnya, mau jadi penyanyi karena jago nyanyi, atau mau jadi pesepak bola karena jagonya main bola. Tapi mungkin banyak yang sebenarnya tidak tahu, karena tidak tahu seringnya suka berubah-ubah pikiran. Lihat dokter yang membantu masyarakat, kita ingin jadi dokter. Lihat polisi yang gagah berani, kita ingin jadi polisi. Terus lihat YouTuber terkenal, kita ingin jadi YouTuber. Hehe. Tapi tak mengapa, ganti-ganti pikiran wajar saja, karena usiamu masih muda. Masih ada waktu untuk belajar mengenali diri sendiri. Misalnya, kakak tahu kalau kakak merasa puas dan senang kalau bisa membantu orang lain mengerti sesuatu. Jadi, kakak tahu kalau cita-cita kakak adalah jadi guru yang mengajar di kelas dan membantu murid-muridnya mengerti ilmu pelajaran. Yang terpenting adalah terus berusaha mencari tahu apa kelebihan dan kekurangan kita sendiri. Ibarat tumbuhan, kelebihan diri akan menjadi akar bagi kita untuk berjuang dalam meraih cita-cita. Supaya bisa tahu cita-cita kita juga bisa lihat kegiatan apa yang paling kita sukai. Mungkin ada yang suka memasak, menggambar, mengutak-atik alat-alat, dan masih banyak kegiatan lainnya.
Coba deh tekuni dan pupuk kegiatan tersebut. Mungkin akan menjadi pekerjaan atau cita-cita kita nantinya. Kalau yang suka masak bisa jadi koki. Kalau yang suka menggambar bisa jadi desainer. Yang suka ngutak-ngutik peralatan bisa jadi mekanik. Seru kan? Tapi ingat, untuk mencapai cita-cita tidak semudah membalikkan tangan. Kita harus usaha, belajar, dan pastinya siap menghadapi tantangan yang muncul. Kira-kira apa saja tantangan yang mungkin kita hadapi? Bisa jadi keterbatasan biaya untuk sekolah, cita-cita kita tidak disetujui oleh orang tua, atau masih banyak lainnya. Tapi jangan menyerah. Seperti pengalaman kakak sendiri, kakak terpaksa harus meneruskan belajar sembari bekerja. Kakak tidak mengeluh, tapi terus berusaha yang terbaik untuk melaksanakan semuanya, baik belajar maupun bekerja. Alhasil kakak sudah jadi putus sekolah, tapi malah bisa lulus kuliah dengan prestasi yang memuaskan. Jadi selama kita memiliki keteguhan dan memahami kelebihan dan kekurangan diri kita, pasti bisa mengatasi tantangan tersebut. Yang pertama, jaga kesehatan. Untuk mengatasi tantangan, yang utama kita harus menjaga kesehatan. Kalau sehat, kita bisa melakukan berbagai kegiatan dan lebih bersemangat untuk meraih cita-cita. Yang kedua, cari informasi. Jika tantangannya karena keterbatasan ekonomi, teman kece bisa mencari informasi kepada siapa saja yang kiranya bisa membantu teman kece. Misalnya, mencari beasiswa untuk sekolah atau ikut pelatihan. Ketiga, minta dukungan. Nah, kalau cita-cita nggak disetujui orang tua, coba dengarkan dulu ya apa harapan orang tua. Sampaikan juga dengan santun kenapa kita ingin mencapai cita-cita kita. Lalu diskusikan untuk mendapatkan jalan terbaiknya. Karena dukungan orang tua dan orang-orang di lingkungan kita akan memberikan semangat dalam mencapai tujuan. Jika kita sudah berusaha, jangan lupa untuk berdoa agar apa yang kita cita-citakan dimudahkan oleh Tuhan. Ada kebahagiaan yang menakjubkan saat kita berhasil melewati semua tantangan dan mencapai cita-cita. Kalau teman kita sendiri, sudah terpikir belum cita-citanya apa? Yuk share di kolom komentar apa cita-citamu dan apa. Ya, baik. Itulah dia video singkat mengenai cita-cita. Oke, ada yang bisa menyimpulkan dari video kita ini? Coba. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, baik Pajar, coba. Baik Bu, terima kasih Bu. Kesimpulan dari video yang Ibu putarkan barusan, ternyata kalau menentukan cita-cita ada cara yang mudah ya Bu. Bisa dilihat dari hobi kita. Misalnya kalau saya kan suka menulis Bu. Jadi saya tuh ingin bercita-cita jadi penulis. Selain itu, selain melihat apa yang saya sukai, saya juga harus berusaha dan berdoa ya Bu untuk menggapai cita-cita yang saya inginkan. Itu aja sih Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pajar. Bagus, bagus. Jawabannya bagus. Coba tepuk tangan dulu semuanya. Ya, siapa lagi kira-kira yang bisa menyimpulkan? Coba. Wiwi, apa itu Wiwi? Coba disimpulkan dulu dari kesimpulan dari video yang udah kita putar. Iya, kesimpulannya Bu, dalam menggapai cita-cita, kita harus selalu berusaha dan berdoa. Mungkin itu Bu kesimpulannya buat saya. Selalu berusaha dan berdoa. Karena Ya, betul. Ibu, kalau tanpa diiringi usaha dan doa itu tidak akan jadi apa-apa. Ya, betul ya. Itu dia jawaban dari tepuk tangan dulu. Oke, satu lagi ya. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan? Coba Yasrul. Ya Bu. Jadi kalau untuk cita-cita, apapun cita-cita kita itu harus kita gapai Bu. Jadi apapun hambatannya harus kita gapai gitu Bu. Jadi kita hilangkan hambatannya gitu Bu. Iya. Oke, udah cukup ya. 3 orang aja menyimpulkan. Nah, di sini Bu akan memberikan lembar kerja ya LKPD kepada kalian. Nanti kalian di situ ada berupa pertanyaan-pertanyaan yang bisa kalian jawab. Oke, ini dia. Satu-satu ya. Nah, di situ nanti diisi ya Nak. Waktunya 1 menit.
Baik, Ya. Ibu. Baik Ibu. Baik Ibu. Oke, udah selesai? Sudah Bu. Sudah Ibu. Sudah Bu. Baik. Sudah Coba dikumpulkan. Ya ini Bu. Iya, terima kasih. Nah, sepertinya udah semua ini. Kok sepertinya wajahnya pada nggak rileks ini ya? Oke, biar kita rileks kembali, kita lakukan ice breaking dulu ya. Coba kita buat dulu seperti biasa yel-yel kita, yaitu coba dengarkan ya, nanti diikuti Ibu. SMK bisa, SMK hebat, SMK yes, gitu ya. Oke Bu. Coba diikuti. 1, 2, 3, sekali lagi. SMK Bisa. bisa, SMK hebat, SMK SMK hebat. Oke, nah di sini Ibu punya permainan. SMK bisa. Ya, di sini Bu punya permainan. Ya, permainan ini 3 orang aja permainan kita Yes. ya. Nanti tolong kalau Ibu apa namanya? Misalnya nih, Ibu Ningsi. Coba Ibu salah-salah ngomong juga ini. Aduh, maaf ya. Ibunya Jadi kurang coba fokus. Ningsi, ganti Ibu Bu, buat Pak. pertanyaan. Ibu pertanyaan nanti cepat dijawab ya. Ya, jadi jawabannya ini nggak ada benar ataupun salahnya, pokoknya jawab aja. Oke, kita lanjut ya. Coba dijawab cepat. Ban warnanya apa? Aspal warnanya Hitam. apa? Hitam. Rambut warnanya apa? Hitam. Hitam. Warnanya apa? Apa Bu Bu? nggak dengar Black Bu. warna apa? Black warna apa? Warna hitam. Kalilawar tidurnya kapan? Siang. Malam. Siap. Siang. Bu. Oh, siang. Oh iya. Nasrul tidak konsentrasi Ya. Bu. Iya, Bu. Ini Bu. Iya, iya. Ada tidur. Ya, kalilawar itu tidurnya bukan malam hari, tapi di pagi hari. Iya. Bu. Iya, Iya, tidak konsentrasi. boleh. Iya Iya, Bu. Ya, suruh tidak konsentrasi nih. Makanya jangan begadang aja. Dari tadi Ibu perhatikan cerita aja kerjamu di depan, di belakang itu. Iya, Bu. Iya, yang seru itu Oke, lanjut. itu. Lanjut, Ini ya, Bu. Surul ya. Coba dijawab ini. Cepat ya, Surul. Ibu tanya. Oke, Bu. Kertas, HPS warnanya apa? Gigi Putih. warnanya apa? Putih. Awan warnanya apa? Apa, Bu? Awan warnanya apa? Putih. Susu warnanya apa? Sapi Putih. minumnya? Minumnya air. Hampir dia tidak Hampir dia sebut konsentrasi. susu, Ya, Bu. sapi minumnya air. Ya, konsentrasi. Tadi hampir juga itu saya perhatikan. Oke, lanjut ya. Iya, Bu. Hampir. Yang ketiga. Ini terakhir nih. Siapa di sini saya suruh ya? Coba Wiwi. Ya Bu, gimana Bu? Ya, jawab ini ya. Green tea itu warnanya apa? Apa Bu? Green itu Hijau, warna Bu, apa? hijau. Ulang ya. Kamu buat Ibu salah fokus jadinya. Oke, ulang. Green itu warna apa? Hijau Bu. Cendol warnanya apa? Apa Bu? Nggak kedengaran? Cendol. Lalu cendol. Cendol warnanya warna-warni Bu, bisa Bu. Magic Hidden View. Tinggal yang sukanya yang mewarnai. Wiwi. Cendol itu warnanya cuma satu, Wiwi. Nggak Oh, pernah ya. lihat cendol. Saya suka warna merah Bu. Warna merah. Oh, ini akibat tidak konsentrasi nih. Nah, tidak konsentrasi. Kita ulang lagi ya. Oke, kita lempar sama yang lain. Coba kita lempar sama Siti Patonah dulu. Ya, boleh Bu. Wih, Bu, deg-degan Bu. Ya, nggak apa-apa. Oke, green tea itu warnanya apa? Hijau. Cendol warnanya apa? Hijau. Lumut warnanya apa? Hijau. Rumput warnanya? Hijau. Jerapah makannya? Rumput. Salah. Jerapah itu makannya daun, bukan rumput. Oh, iya Bu. Ini kurang konsentrasi. Ya. Iya, kurang konsentrasi Bu. Oke. Baiklah. Sepertinya udah mulai rileks kembali nih ya.
Ya, boleh Bu. Ya. Sudah, Bu. Ya, jadi Ibu mau bertanya dulu nih. Ibu nanya Pajar. Pajar, Iya, Bu. cita-citanya mau jadi apa nanti, Nak? Saya mau jadi dokter, Bu. Kalau kita jadi dokter, kira-kira usaha apa ya yang bisa kita lakukan nantinya? Yang pertama pastinya saya harus belajar, Bu, terutama tentang mata pelajaran IPA ya. Nilai saya harus sesuai KKM. Terus yang kedua, berdiskusi sama orang tua, Bu, karena biaya masuk kedokteran tidak sedikit. Ya, betul. Dan mencari ini, Bu, apa namanya, beasiswa. Ya, betul ya, betul sekali. Jadi, kalau kita mau mengejar atau menggapai cita-cita kita itu, kita harus melakukan usaha. Usaha sedini mungkin. Ya, dari kalian ini kan sudah kelas 3 SMK. Kan kalau SMK itu yang Ibu lihat di sini banyak yang bingung nih awalnya. Bingung mengenai cita-cita yang mau diambil, mau jadi apa, mau kemana. Nah, dengan adanya pohon karir tadi, mudah-mudahan kalian bisa memilih atau mungkin menemukan di situ ya, menemukan kira-kira kalian menjadi apa nantinya setelah tamat dari SMK ini. Begitu ya, udah paham? Sudah, Bu. paham. Sudah paham. Sudah, Bu. Ya? Sudah. Oke. Sudah, Bu. Nah, dengan berakhirnya materi kita, maka berakhir pula pertemuan kita hari ini ya. Kemudian nanti di akhir sesi ini Ibu akan memberikan kalian, Ibu akan mengirimkan lembar evaluasi. Nanti Ibu suruh kalian mengisinya itu lewat Google Form ya. Ini Ibu kirim, tolong diisi ya, Nak. Iya, Bu. Iya, Bu. Siap. Siap. Oke. Ini Ibu kirim. Iya, Bu. Sudah, Bu. Sudah selesai. Baik. Mungkin sampai situ saja ya perjumpaan kita hari ini ya, Nak. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Mudah-mudahan dengan apa yang kita atau apa yang Ibu sampaikan, kalian mampu mengerti, kalian bisa menentukan cita-cita yang ingin kalian ambil ya. Kemudian kalian bisa meraihnya. Ya, begitu ya. Mudah-mudahan cita-citanya semua tercapai. Amin. Amin, Bu. Tadi kita awali dan kita tutup juga dengan berdoa. Coba ketua kelas dipimpin doanya, Nak. Ya, Serul. Oke, untuk mengakhiri kegiatan ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih ya, Yasrul. Ya, Bu, sama-sama, Bu. Oke, berakhir juga ya kesempatan kita hari ini. Mudah-mudahan kita di minggu depan bisa berjumpa dan kita melakukan bimbingan klasikal dengan tema yang berbeda. Kira-kira ada yang bisa ngasih masukan nggak tema apa yang akan kita sampaikan di minggu depan? Mengenai apa kira-kira, Nak? Sopan santun berbicara, Ibu. Baik, sopan santun berbicara. Ya, betul, Wayan ya. Oke, nanti kita di minggu selanjutnya akan membahas mengenai sopan santun berbicara. Oke, Ibu tutup dulu ya pertemuan kita hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saya komentari aja ya Bu Pajar, karena Ya, Bu, silakan, Bu, silakan. masih berapa menit lagi, tinggal 5 orang ya. 7 orang lagi, Bu. Jadi makasih Bu Popi sudah menampilkan apa namanya, kegiatan teaching BKP-nya dari tahap awal, inti, akhir sudah sesuai ya. Sudah, artinya sudah semakin kemari sudah tahapan-tahapannya sudah sesuai gitu, karena biasa di awal sih memang karena grogi, tampil pertama itu memang belum sempurna. Jadi mutar-mutar itu apa yang disampaikan. Iya. Saya ini sih Iya, saya setengah perjalanan, tapi aku sudah iya, betul. Semakin ke sini sudah semakin bagus semua, sesuai sudah dengan tahapannya. Cuma
pendapat terakhir ya, apa namanya, respon AK terakhir di kesimpulan akhir, materi apa sih yang disampaikan? Mungkin tidak perlu disampaikan karena berkaitan dengan apa namanya, pemilihan karir, Ibu aja yang tentukan. Nanti berikutnya kita masuk ke materi tentang bagaimana caranya ke jenjang perguruan tinggi. Iya, Bu. Karena kan sudah mendekati apa namanya, tahapan bagaimana sih cara kita mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi. Mungkin lebih ke itu yang dibahasnya. Iya, Bu. Gitu. Cara masuk ke perguruan tinggi gitu. Dan kemudian ada apa namanya, informasi-informasi di situ bisa diberikan. Kalau misalnya kan tadi ada permasalahan tidak memiliki biaya. Iya. Nah, di informasi lanjutan nanti kan ada tahapan bagaimana masuk perguruan tinggi, caranya ada beasiswa, ada sharing dana dari pemerintah, misalnya dana apa namanya, beasiswa khusus untuk anak yang tidak mampu, ada PIP, mungkin lebih spesifiknya dibahas mungkin itu di pertemuan berikutnya. Iya, Ibu. Itu aja Bu Ya, sarannya. makasih banyak Ibu. Sebenarnya itu udah ada di Iya. pikiran tadi malam, Bu, tapi karena udah di sini jadi belepotan semua, jadi blank semua otaknya, Bu. Iya, nggak apa-apa. Jadi Sudah begitulah namanya, kita masih praktek nanti ke depan semakin ini banyak tampil, kita bisa koreksi, oh kurangnya di sini gitu. Iya, Bu. Ya oke, silakan lanjut lagi yang lain. Selanjutnya